wanita itu setelah bereinkarnasi. Hal pertama yang ia lakukan adalah menyiapkan satu meja penuh jamur beracun untuk keluarganya. Lalu saat pemakaman suaminya, ia langsung membakar semua dokumen penting. Kemudian berbalik dan menikah dengan atasan mendiang suaminya. Alasan ia melakukan semua ini adalah karena keluarga suaminya memang pantas mendapatkannya. Di kehidupan sebelumnya, suaminya dan adik iparnya gugur saat ikut misi bantuan bencana. Sejak itu, wanita itu menanggung seluruh beban keluarga seorang diri demi melunasi utang suaminya. Ia sampai kehilangan kaki karena kecelakaan kerja di tambang. Meski begitu, ia tidak pernah mengeluh. Sampai suatu hari, ia secara tak sengaja mendengar percakapan antara adik ipar dan mertuanya. Barulah ia sadar, yang meninggal sebenarnya bukanlah suaminya. Mengetahui kebenaran itu, wanita itu langsung syok. Ia dan anaknya begitu berduka atas kematian suaminya. Namun ternyata suaminya justru hidup bahagia dengan adik iparnya. Ia pun langsung masuk ke kamar suaminya untuk menuntut penjelasan. Tapi suaminya dengan dingin mengatakan bahwa ia hanya ingin memberikan keturunan bagi adik ipar, lalu menyalahkan semua kesalahan pada wanita itu. Katanya, kalau bukan karena wanita itu, ia pasti sudah jujur dari dulu. Mendengar itu, wanita itu marah dan ingin mengadukan semuanya ke atasannya. Namun ia malah didorong oleh suaminya hingga kepalanya membentur dinding dan pingsan. Mungkin karena kasihan, langit pun memberinya kesempatan untuk hidup kembali. Ia terbangun tepat di hari saat suaminya pura-pura mati. Kali ini ia tidak ingin lagi hidup sebagai janda setia. Ketika atasannya melamarnya, ia langsung setuju. Sebelum berangkat ke misi baru, atasannya menyerahkan seluruh tabungannya pada wanita itu. Berjanji akan menikahinya segera setelah misi selesai. Namun baru saja atasannya pergi, suaminya datang ke rumah duka bersama adik ipar dan ibunya. Anak perempuan mereka langsung mengenali ayahnya. Tapi wanita itu berkata pada anaknya bahwa ia tak lagi punya seorang ayah. Ibu mertua pura-pura peduli dan berkata, wanita itu akan selalu jadi menantunya. Suaminya juga berkata akan bertanggung jawab pada wanita itu dan anaknya. Mendengar itu, semua orang langsung memuji pria itu penuh tanggung jawab. Padahal inilah yang ditunggu oleh wanita itu. Ia langsung meminta suaminya membayar utang sang kakak. Namun ketika melihat jumlah tagihannya berubah jadi $1.000, ekspresi suaminya langsung gugup. Wanita itu langsung menanyakan, mengapa ia tahu jumlah tagihan tersebut. Belum sempat menjawab, ibu mertua sudah marah dan mengancam akan menggeledah rumah. Melihat itu, wanita itu langsung membakar semua dokumen peninggalan suaminya. Suaminya berusaha menghentikan, karena tanpa dokumen itu, ia tak akan bisa memulihkan identitasnya. Tapi semua sudah terlambat. Padahal semua ini memang sudah direncanakan wanita itu. Setelah gagal mendapatkan uang, ibu mertua menyuruh wanita itu merawat keluarga, berharap mendapatkan pembantu gratis. Tak disangka setelah makan masakan wanita itu, suaminya malah muntah busa dan dibawa ke rumah sakit. Ternyata ia memakan jamur beracun. Ibu mertua langsung memaki wanita itu, karena tahu suaminya alergi jamur tapi tetap memasaknya. Wanita itu hanya tertawa dan berkata, yang alergi jamur adalah suaminya, bukan adik iparnya. Demi menyembunyikan identitas aslinya, suaminya mengaku bahwa tubuhnya lemah. 2 hari kemudian, atasannya kembali. Tak hanya membawa hadiah untuk anak, tapi juga membawa gaun pengantin terbaru. Untuk pertama kalinya, wanita itu merasa dihargai. Ia pun menanyakan pada anaknya, apakah ia mau menerima ayah baru. Setelah mendapat persetujuan anak, ia langsung mengenakan gaun pengantin. Lalu mereka pergi ke kantor sipil untuk menikah. Pulang dari sana, baru ia tahu bahwa suaminya sudah menyiapkan rumah untuk mereka. Meskipun hanya 3 kamar dan 1 ruang tamu, tapi letaknya tepat di sebelah rumah keluarga suaminya. Atasannya pun bertanya pendapatnya. Tanpa ragu, wanita itu langsung menyuruhnya beli rumah tersebut. Karena rumah sudah siap, mereka hanya perlu memindahkan perabot baru. Atasannya meminta wanita itu tetap di rumah menunggu, dan berjanji akan datang 2 hari lagi untuk